Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas atau materi kita yang akan kita bahas adalah terkait dengan strategi supply chain. Di mana pada minggu sebelumnya, kita sudah membahas atau kita sudah bahas bersama-sama yaitu konsep dasar dari supply chain. Di sini, secara pengertian, supply chain sendiri adalah jaringan kompleks yang melibatkan berbagai organisasi, aktivitas, dan sumber daya dalam penyediaan produk dari titik asal hingga konsumsi. Artinya di sini suatu jaringan atau suatu kolaborasi yang melibatkan berbagai organisasi di mana di sana ada supplier, ada perusahaan pembuat atau yang memproduksi dan juga ada perusahaan yang mengirimkan sampai dengan ke tangan atau sampai dengan kepada konsumen, sampai ke tangan konsumen di sini. Jadi di dalam bab terkait dengan strategi supply chain ini tentunya akan membahas bagaimana atau aspek penting berbagai aspek penting dalam strategi supply chain, termasuk di dalamnya ada pengertian, tujuan strategis, jenis produk, pendekatan efisien dan responsif, serta konsep-konsep kunci seperti strategic fit dan decoupling point di sini. Pengertian dari supply chain sendiri, sudah kita bahas tadi adalah supply chain mencakup semua proses yang terlibat dalam mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Artinya supply chain itu suatu produksi atau suatu produk, suatu proses produksi yang dari pemilihan baku sampai dengan dikelola menjadi barang setengah jadi sampai bahan jadi dan siap dijual sampai ke tangan masyarakat itu adalah bagian dari supply chain. Artinya di sini seluruh proses yang terlibat dalam mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Jadi sampai dengan produk itu jadi. Tetapi selain itu supply chain sendiri adalah dari produk akhir bagaimana produk tersebut sampai kepada tangan masyarakat atau tangan konsumen. Di era globalisasi saat ini tentunya pengelolaan supply chain semakin kompleks, di mana peningkatan perdagangan internasional lebih dari 50% dalam 2 dekade terakhir ini meningkat. Artinya di sini adanya peningkatan. Dengan adanya supply chain ini pengelolaan supply chain ini tentunya meningkat. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh perdagangan internasional yang meningkat lebih dari 50%. Ya, contohnya seperti Several Inc. Berhasil mengelola rantai pasokan, mereka sangat baik sehingga dapat memunculkan produk inovatif secara cepat dan efisien di sini. Di dalam pengertian supply chain sendiri, di sini ada namanya bahan mentah, produksi, distribusi. Artinya di sini ini adalah prosesnya, mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Ini merupakan pengadaan dan pengelolaan bahan baku dari pemasok. Artinya kita membeli kepada perusahaan-perusahaan pemasok bahan mentahnya atau bahan bakunya. Keduanya produksi. Produksi sendiri di sini adalah proses manufaktur dan perakitan produk atau pembuatan produk. Artinya setiap ada produksi tentunya adalah pembuatan produk dari bahan baku atau mengubah dari bahan baku sampai dengan kepada produk jadi. Gitu. Yang ketiga setelah ada produknya tentunya ada namanya distribusi. Ketika kita bahan mentah sudah dibuat, sudah diproduksi menjadi bahan jadi, tentunya harus kita lakukan distribusi kepada siapa? Kepada konsumen yang membutuhkan. Di dalam supply chain sendiri tentunya ada teknologi yang berperan di dalamnya, seperti
supply chain di sini membutuhkan implementasi teknologi sistem teknologi informasi seperti sistem enterprise planning atau perencanaan bahan baku di situ, dan Internet of Things. Tentunya untuk apa? Untuk meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam rantai pasokan. Ini. Jadi dalam supply chain tentunya ada teknologi yang berperan di dalamnya. Tadi ada ERP, yaitu sistem manajemen sumber daya perusahaan. Artinya di sana bagaimana kita merencanakan sumber daya perusahaan, atau bagaimana kita mengevaluasinya, bagaimana kita mengorganisasinya, ini adalah bagian dari ERP, ERP di sini. Yang keduanya adalah cloud computing, artinya penyimpanan dan akses data secara real time. Artinya di sini sudah sistem komputerisasi, tidak lagi sistem manual. Di era digital tentunya semua dikaitkan kepada atau diintegrasikan kepada sistem komputerisasi di sini. Yang ketiga, konektivitas atau IoT, konektivitas perangkat untuk pemantauan rantai pasokan. Kita mungkin yang sering belanja di e-commerce atau di aplikasi store, itu kita lihat selalu di sana ada tampilan-tampilan yang dapat menerangkan bahwa produk yang kita beli itu sudah sampai mana. Itu artinya apa? Artinya konektivitas perangkat untuk pemantauan rantai pasokan, yaitu penggunaan dari IoT sendiri. Selanjutnya, tentunya di dalam supply chain ini ada namanya aspek keberlanjutan. Aspek keberlanjutan ini terdiri dari tiga hal atau atau sering disebut dengan dimensi aspek keberlanjutan, yaitu ada namanya lingkungan, sosial, ekonomi. Artinya dalam aspek keberlanjutannya ada tiga hal yang harus kita perhatikan, yaitu lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Di dalam lingkungan tentunya kita harus menjaga lingkungan, jangan sampai kita mencemari lingkungan yang ada, di mana seperti pengurangan emisi karbon dan penggunaan sumber daya yang efisien di sini. Artinya di sini emisi karbon ini artinya kita mengurangi pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keduanya, sosial. Tentunya di dalam sosial ini ada namanya perlindungan hak pekerja dan pengembangan komunitas lokal atau sering disebut dengan CSR-nya untuk mengembangkan komunitas lokal. Di sini perlindungan hak pekerja ini biasanya di bawah ada namanya organisasi pekerja atau serikat pekerja. Tetapi kalau perusahaan itu lebih menyediakan kepada akses-aksesnya, akses seperti akses kesehatan, terus akses pensiun, itu adalah bagian dari sosial. Sedangkan ekonomi sendiri itu pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan etis. Jadi pertumbuhan bisnis yang dapat berlanjut sampai dengan kapanpun, dan juga perusahaan tersebut selalu menjaga etikanya di dalam mengembangkan atau menumbuhkan bisnisnya. Selanjutnya di sini dalam supply chain tentunya ada tujuan strategis yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu efisiensi dari biaya. Efisiensi biaya tentunya kita mengoptimalkan proses untuk mengurangi pengeluaran operasional atau meminimalisasi pengeluaran dari operasional perusahaan, di mana bukan artinya meminimalisasi itu mengecilkan secara keseluruhan, tidak, tetapi lebih kepada mengoptimalkannya, kebutuhan sesuai dengan anggaran, kebutuhan sesuai dengan produk yang dibuat atau biaya yang dikeluarkan sesuai dengan produk yang dibuat. Dua, yaitu kualitas layanan. Tidak hanya kita menjadikan biaya itu rendah, tetapi di dalam tujuan strategi sendiri tentunya ada kualitas layanan yang harus kita tingkatkan. Di mana
Ketika kita menjual suatu produk, bagaimana caranya konsumen itu dapat terus-menerus membeli produk kita atau menjadi pelanggan yang loyal. Ini, ketika kualitas layanan diberikan secara baik, maka konsumen itu akan loyal dengan produk kita. Ketiganya yaitu fleksibilitas, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar. Kita ketika mendirikan suatu usaha, sebuah perusahaan harus selalu mampu beradaptasi atau memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar. Ketika permintaan pasar berganti model, ya kita harus berganti model. Tidak harus stagnan di sana saja. Yang keempatnya adalah inovasi. Inovasi ini tentunya ada namanya pengembangan produk dan proses untuk keunggulan kompetitif atau proses kita memiliki daya saing di sini. Inovasi sendiri akan berkaitan dengan daya saing dari produk yang dibuat atau perusahaan memiliki daya saing yang kuat di pasaran. Di dalam supply chain sendiri, itu tentunya harus diperkuat oleh namanya kolaborasi. Di sini, di dalam tujuan strategis tadi, kolaborasi merupakan salah satu eh, strategi supply chain atau strategis dari tujuan strategis dari supply chain kolaborasi. Di mana mitra-mitra yang berkolaborasi itu ya seperti ini, ada pemasok, ada pemasok sendiri yaitu menyediakan bahan baku dan komponen lainnya. Apa-apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu akan berkaitan dengan pemasok. Yang keduanya produsen. Produsen ini tentunya setelah produk-produk yang dibutuhkan oleh perusahaan, lalu dikelola oleh produsen atau perusahaan produsen, perusahaan yang mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiganya, distributor. Setelah produk ini dibuat, tentunya distributor menyalurkan produknya ke pasar. Yang keempat adalah pelanggan atau konsumen akhir, yaitu membeli dan menggunakan produk. Gitu. Jadi ada namanya kolaborasi, baik dari pemasok, produsen, distributor, dan juga pelanggan. Tentunya di dalam supply chain ada dua produk yang harus kita pisahkan atau kita bedakan. Yang pertama yaitu produk inovatif dan juga produk fungsional. Secara karakteristik, produk inovatif dan juga produk fungsional, tentunya kalau produk inovatif secara siklus hidupnya itu pendek. Produk-produknya ini yang memang kebutuhannya untuk sesaat saja. Misalkan pada saat bazar-bazar atau misalkan pada saat ada pasar tumpah misalkan seperti itu. Sedangkan produk fungsional ini namanya produk fungsionalnya adalah produk-produk yang dibutuhkan. Tentunya ketika produk dibutuhkan sesuai dengan fungsinya, ya seperti meja misalkan. Meja ketika digunakan namanya produk fungsional, meja tidak akan di bawah 1 tahun. Meja dia akan di atas 1 tahun. Artinya apa? Masanya panjang, siklus hidupnya panjang. Yang kedua, permintaan. Kalau produk inovatif, dia tidak stabil. Karena apa? Produk inovatif berdasarkan pada pesanan saja. Ketika konsumen mereka memiliki ide atau misalkan kita mengeluarkan ide yang itu hanya untuk keperluan sesaat, maka akan berbondong-bondong dan juga tidak secara terus-menerus. Konsumen akan membeli secara berbondong-bondong tapi tidak akan secara terus-menerus. Sehingga apa? Pesanannya tidak stabil atau pembuatannya tidak stabil. Pembuatannya disesuaikan dengan kondisi saja. Sedangkan produk fungsional itu selalu stabil, selalu diproduksi secara terus-menerus. Marginnya kalau produk inovatif itu tinggi. Ya namanya tadi ya, namanya produk sesaat, ya tentunya selalu dihitung keuntungannya itu mendapatkan
keuntungan yang besar. Sedangkan produk fungsional, keuntungannya itu lebih relatif stabil atau lebih kepada rendah. Karena apa? Karena dia secara terus-menerus dan jangka waktunya panjang. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu strategi. Kalau produk inovatif selalu responsif dari kebutuhan pasar. Tapi kalau produk fungsional adalah efisiensi dari segi biaya atau penghematan biaya dalam pembuatannya. Strategi untuk produk inovatif sendiri, yang pertama adalah fleksibilitas produksi, yaitu kemampuan menyesuaikan produksi dengan cepat. Ya namanya kebutuhannya cepat, ya kita harus lakukan pembuatannya pun dengan cepat. Yang kedua, inovasi cepat. Pengembangan produk baru dalam waktu yang singkat. Ya namanya kalau namanya inovasi cepat, inovasi sesaat, ya harus pengembangan produk baru dalam waktu singkat. Jadi ketika jeda waktu dari produk lama ke produk yang barunya sebentar, maka kita harus cepat produksi secara terus-menerus. Yang ketiganya, manajemen inventaris dinamis. Artinya di sini kita penyesuaian stok berdasarkan tren pasar. Jadi ketika pasar sedang trennya apa, kita ikuti. Stok pun sesuai dengan tren yang berlaku saat itu. Yang keempatnya, analisis pasar real time. Jadi pemantauan dan respon terhadap perubahan permintaan. Jadi produk inovatif ini harus selalu memantau atau merespon atas perubahan permintaan yang terjadi. Sedangkan untuk produk fungsional, strateginya yaitu yang pertama, peramalan permintaan. Jadi kita harus melakukan atau menghitung bulan kemarin atau misalkan 5 tahun ke belakang permintaan kita berapa, lalu kita ramal. Diperkirakan permintaan tahun depan berapa. Ini jadi kita harus selalu mengikuti tren, analisis tren terhadap penjualan-penjualan yang telah berlalu atau permintaan-permintaan yang telah berlalu. Yang keduanya optimasi produksi, yaitu dalam optimasi produksi sendiri kita harus mengefisiensikan proses manufaktur atau proses pembuatan produknya. Sini. Yang ketiga, manajemen inventaris. Artinya di sini kita selalu mengendalikan stok untuk meminimalkan biaya penyimpanan di sini. Yang keempatnya adalah distribusi dengan efisien. Jadi distribusi sesuai dengan rute yang kalau bisa yang terdekat kita ambil. Dan juga disesuaikan dengan kapasitas pengiriman. Jangan sampai pengiriman itu berlebih. Dan juga rutenya jangan sampai kita ambil yang jauh. Jadi rute yang terdekat kita ambil dan juga kapasitas pengirimannya tidak melampaui apa yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu strategi supply chain efisien. Tentunya di dalam strategi supply chain efisien ini berfokusnya pada pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi operasional di sini. Contohnya, perusahaan Walmart. Walmart ini salah satu perusahaan pertama kali yang eh, seperti yang grosir ya. Walmart ini adalah cikal bakal dari grosir. Di sini Walmart sudah berhasil menerapkan strategi dalam mengurangi biaya operasional melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi dan efisien. Tentunya ada teknologi yang digunakan di sana dan sistem manajemen inventory yang canggih di sini. Tentunya di dalam strategi supply chain efisien ini akan biaya akan dioptimasi biayanya. Optimasi biaya tentunya adanya pengurangan biaya operasional. Jadi efisiensinya di sana. Adanya pengurangan biaya operasional sesuai dengan permintaan dari produknya. Yang selanjutnya adalah pengendalian stok yang efisien. Jadi ada namanya pengelolaan pengendalian stok.
Jangan sampai produk itu terlalu banyak di gudang. Tetapi stok harus ada, tetapi jangan sampai berlebih. Di situ. Yang ketiga, logistik terintegrasi. Jadi semua koordinasi pengiriman yang optimal itu terintegrasi semua. Jadi kita dapat mengecek, sudah sampai mana nih kiriman saya? Atau kiriman produk yang saya beli, sudah sampai mana? Itu kita bisa cek semua. Yang keempat, tentunya ada namanya otomatisasi. Dalam otomatisasi ini ada namanya penggunaan teknologi untuk efisiensi. Jadi, dalam penggunaan teknologi tentunya untuk mengurangi biaya operasional perusahaan di situ. Selanjutnya, di dalam strategi supply chain responsif, ini untuk produk inovatif dengan permintaan yang tidak stabil. Perusahaan tentunya harus memiliki fleksibilitas untuk merespon perubahan permintaan konsumen dengan cepat. Ya, salah satunya Zara ya. Zara sampai saat ini masih terkenal. Jadi Zara sudah mampu menerapkan strategi supply chain responsif atau merespon apa yang keinginan dari konsumen. Ya, seperti Samsung itu dia sudah menerapkan strategi supply chain responsif. Apa yang diinginkan oleh konsumen, mereka turuti, mereka buat produknya. Di dalam strategi supply chain responsif ini tentunya ada namanya fleksibilitas produksi, yaitu kemampuan menyesuaikan produksi dengan cepat berdasarkan permintaan pasar. Namanya fleksibilitas ya. Fleksibel sesuai dengan permintaan pasar saja. Yang kedua, rantai pasokan agil, artinya mampu atau sistem yang dapat beradaptasi dengan perubahan cepat di sini. Yang ketiganya, analisis real time. Artinya pemantauan dan analisis tanah pasar secara terus-menerus. Jadi, pemantauan, evaluasi pasar, evaluasi tren pasar, ini secara terus-menerus di sini. Di sini tentunya ada namanya konsep dari strategic fit. Strategic fit sendiri yaitu mengacu pada keselarasan antara strategi rantai pasokan dan strategi bisnis keseluruhan perusahaan. Jadi strategi fits ini artinya ya di sini ya. Jadi banyaknya strategi yang telah diterapkan itu dalam rantai pasokan secara keseluruhan disebut dengan strategi fit. Jadi menggabungkan antara strategi rantai pasokan dengan strategi bisnis seluruh strategi bisnis perusahaan. Sini. Dalam strategi fit ini tentunya harus memahami terlebih dahulu termasuk dari karakteristik produk dan permintaan pasar, mempertimbangkan faktor eksternal seperti tren pasar, teknologi, dan regulasi. Jadi, dalam konsep strategi fit ini, kita harus dalam pencapaiannya harus merujuk kepada atau melakukan evaluasi terhadap karakteristik produk dan permintaan pasar, serta mempertimbangkan faktor eksternal seperti tren pasar, teknologi, dan juga regulasi. Dalam konsep strategi fit sendiri, ada namanya analisis produk, yaitu kita sebagai perusahaan itu harus memahami karakteristik dari produk yang dibuat. Yang keduanya yaitu selalu melakukan evaluasi terhadap tren pasar, menganalisis tren yang terjadi, dan juga menganalisis permintaan. Trennya bagaimana, permintaannya bagaimana. Kalau misalkan saat ini trennya adalah pakaian apa, jangan kita membuat di luar itu, di luar konteks. Jadi ketika sedang tren saat itu produknya apa ya kita buat sesuai dengan produk yang mereka butuhkan. Yang ketiganya adalah penyesuaian strategi. Artinya di sini menyelaraskan supply chain dengan tujuan dari bisnis atau integrasi. Penyesuaian strategi ini tentunya melakukan integrasi antara supply chain dengan tujuan dari bisnis yang telah diterapkan atau ditetapkan. Yang keempat adalah implementasi. Implementasi ini tentunya menerapkan strategi yang sesuai dengan
kebutuhan atau sesuai dengan tren pasar saat ini. Selanjutnya adalah konsep decoupling point. Tentunya di dalam decoupling point ini merujuk pada titik di mana produk mulai dipisahkan dari aliran informasi dan material di sini. Titik kritis yang mempengaruhi efisiensi dan responsivitas rantai pasokan di sini. Jadi di dalam decoupling point ini ada namanya titik pemisahan. Titik pemisahannya ya strategi kalau decoupling point ada namanya strategi push dan pull. Push dan pull itu artinya masuk dan keluar ya, masuk dan keluar atau disebut dengan FIFO, first in first out. Kalau dampak decouplingnya sendiri tentunya akan berdampak pada manajemen inventory dan responsivitas sebelum dan sesudah decoupling point di sini. Dapat kita lihat sendiri ya di gambarnya ya. Di sini ada namanya push dan pull-nya apa. Di sini kita lihat di sini gambarnya. Terus yang keduanya di sini misalkan dampaknya bagaimana? Dampaknya sebelum seperti apa dan sesudahnya seperti apa. Selanjutnya ada namanya strategi postponement. Postponement ini sendiri yaitu praktik menunda proses produksi atau pengiriman produk hingga permintaan pelanggan dapat dipastikan. Artinya proses produksi itu dilakukan ketika permintaan pelanggan sudah pasti. Kalau belum pasti ya tidak akan dibuat atau tidak akan diproduksi. Tujuannya tentunya di dalam strategi postponement ini yaitu mengurangi risiko. Ya tentunya meminimalkan risiko overstock dan produk usang ya. Eh, dalam postponement ya namanya kita memastikan terlebih dahulu, dikhawatirkan kalau kita buat terlebih dahulu itu akan terjadi kesalahan atas permintaan yang dilakukan. Maka untuk menghindari itu semua, kita harus memastikan dulu, memastikan apa permintaan yang sesuai dengan pasar atau sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen di situ. Tentunya dengan adanya strategi ini dapat minimalkan risiko overstock atau kelebihan persediaan atau persediaan yang berlebih. Yang kedua, efisiensi inventory, optimalisasi manajemen stok dan pengurangan biaya penyimpanan. Yang ketiganya, fleksibilitas, yaitu kemampuan menyesuaikan produk dengan preferensi pelanggan. Artinya ada beberapa preferensi dari pelanggan, karena kita fleksibel, maka dapat menyesuaikan dengan keinginan dari pelanggan. Yang keempatnya, responsivitas, kemampuan merespon perubahan permintaan dengan cepat. Artinya di sini kita harus cepat merespon apa yang diinginkan oleh pasar dan apalagi yang diinginkan oleh konsumen. Tentunya di dalam strategi supply chain ada namanya tantangan dan peluang, apalagi berkaitan dengan supply chain modern. Tantangannya sendiri di sini ada namanya volatilitas pasar global, ketidakpastian pasar global tentunya. Yang kedua, adanya perubahan teknologi dengan cepat. Yang ketiga, tuntutan dari keberlanjutan usaha atau dapat ini kan keberlanjutan dari lingkungan atau keberlanjutan usaha atau keberlanjutan bisnis di sini. Yang keduanya ada namanya adopsi atau adopsi teknologi AI dan IoT di sini peluangnya. Kita dapat memanfaatkan adopsi teknologi AI dan IoT di sini untuk lebih mengenalkan produk kita atau lebih mengenalkan perusahaan kita di situ. Atau dapat mengintegrasikan apa saja ya seperti supply chain yang tadi ya seperti distribusinya kita dapat lakukan adopsi kepada teknologi. Yang keduanya adalah optimasi proses dengan big data. Ketika kita melakukan proses mengoptimasi maka
data yang kita miliki kita optimasi di sana. Mana yang cocok dengan produk ini, mana yang cocok dengan produk ini. Kita dapat melakukan proses optimasi tersebut. Yang ketiganya, kolaborasi rantai pasokan yang lebih kuat. Tentunya dengan adanya supply chain modern ini, kolaborasi rantai pasokan akan lebih kuat di dalam menjalankannya. Atau dalam aktivitas mereka, kolaborasinya akan lebih kuat di situ. Tentunya di dalam masa depan, supply chain yang lebih adaptif ini artinya supply-nya dapat mampu atau memiliki kemampuan untuk beradaptasi di pasar yang terus berubah. Yang keduanya, integrasi teknologi blockchain. Artinya di sini melakukan integrasi atas teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah fokus pada keberlanjutan dan etika. Ya, fokusnya berarti akan berkaitan bagaimana keberlanjutan dari alam, bagaimana keberlanjutan usaha dan yang lainnya. Dan etika harus tetap dijaga, jangan sampai kita melanggar apa yang ditentukan dari pemerintah. Artinya, ketika kita membuat satu usaha berkaitan dengan keberlanjutan dan juga etika, maka kita tidak boleh melanggar apa yang telah ditetapkan. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.